tapi mlebu ini sapa ya. Ya saya record. Nah, ini adalah supplier. Itu adalah pemasok ya atau vendor untuk pembelian. Nah, kita lihat di sini DFD-nya, data flow diagram. Dimulai dari penyiapan permintaan ya. Penyiapan permintaan ini kemudian berdasarkan dari permintaan dan apakah barang itu masih atau memang harus untuk melakukan order. Kemudian ada purchase order. Purchase order ini adalah permintaan yang dikirimkan ke supplier. Ya, nih. Kemudian dari supplier ini, ya, mereka akan memberikan atau mengirimkan, ya, mengirimkan barang, ya, supplier akan mengirimkan barang atau receive goods. Ya, di sini dokumen yang diminta adalah bill of lading. Jadi bill of lading adalah kita surat dan juga ada slip. Oke. Nah, dari prepare tadi, penyiapan order tadi juga purchase order 4. Surat permintaannya di copy 4 kali, ya, di copy 4 kali, itu nanti akan dikirimkan ke masing-masing bagian. Nah, kalau kita ngomong tentang prepare purchase order, maka ya di sini itu bisa melakukan purchase order atau permintaan pembelian berdasarkan dari monitor inventory records atau pencatatan persediaan. Apakah itu dilaksanakan order lagi atau tidak? Ya, dilihatnya dari mana? Dari arsip buku besar pembantu persedia. Buku besar, ya, pembantu persedia. Dan juga untuk menentukan supplier yang ada di sini juga perlu melihat arsip vendor atau arsip supplier. Jadi vendor itu ya dengan supplier. Oke, paham sampai sini ya? Jadi menentukan pembelian kembali itu tidak langsung ujuk-ujuk beli, tapi harus ngecek juga ke persediaan. Juga ngecek terkait dengan database vendor. Baru kemudian kita menentukan vendor siapa yang akan kita order. Nah, kalau sudah mendapatkan goods ini, maka barangnya ini akan masuk ke store atau masuk ke, ya. Kemudian dokumennya akan kita arsip di dokumen penerimaan barang, akan kita arsip di file receiving report file atau file penerimaan laporan penerimaan. Kemudian karena mendapatkan barang ini, maka ada proses untuk melakukan update inventory. Ya, ini adalah proses update inventory atau update pencatatan persediaan. Nah, update pencatatan persediaan ini dimasuk ke inventory sub ledger atau buku besar pembantu persediaan. Dari update ini kemudian dicatat di dalam jurnal atau dicatat di buku. Receipt goods ini juga berpengaruh terhadap proses penyiapan utang usaha atau account payable. Jadi account payable itu sama dengan utang usaha atau utang dagang. Kamu sampai sini? Kenapa kok perlu adanya proses account payable? Karena pembayarannya kredit. Nah, ini kredit. Ini ya. Nah, kemudian ya
ini, kemudian diupdate di buku besar pembantu piutang. Ya, diupdate file open account payable. Jadi pembantu piutang itu berarti arsip utang usahanya itu jadi apa? Diupdate. Selain itu juga mengupdate arsip jurnal pembelian. Kenapa ke jurnal pembelian? Bukan ke jurnal umum atau jurnal pengeluaran kas, karena jurnal pembelian ini, ya, jurnal pembelian ini mencatat pembeli secara kredit. Kalau ada pengeluaran secara tunai masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kamu sampai sini? Oke. Ya. Tuh, hilang. Tuh, raiso hilang. Dia hilang. Dek, dek, dek. Dia hilang. Maaf Pak, suaranya putus-putus Bapak. Halo, halo. Tes, tes. Ya, aku nganggo Putus-putus banget Pak. ini anyar di sana. Kartuku loh. Kartuku. Oh, headset loh. Apa sinyal ya? Sinyal kayaknya Pak. Sinyal ya. Oke, wes. Iya, lanjut ya. Terus, iya, kan nulis. Nulis Ya dulu Pak. Nulisnya biar lagi. Terus ya. And clear or dubbing. Lanjut, lanjut. Nah, ini adalah sistem pembayaran secara voucher. Sistem pembayaran voucher. Ya, ini adalah alternatif prosedur pembayaran untuk membayar utang. Pembayaran voucher itu untuk bayar utang. Nah, ini bisa menggunakan cash disbursement atau pengeluaran kas. Setiap voucher dicatat di register voucher atau register tiap voucher. Post to general ledger atau besar inventory and voucher control akun ya pengendalian persediaan ya, dan voucher. Kita lagi. Oke, lanjut. Oke, clear. Cash disbursement. Ya. Cash, halo, halo, cash. Dengar, Putus Pak. Ning kene ya ora apa-apa iki. Nyangkut. Nyali ya apik-apik banget. Halo, halo, dengar di? Lancar Pak. Sekarang dengar Pak. Oke, siap. Gitu ya. Nah, cash disbursement atau lah, atau
Nice. Iya sih. Atau pengeluaran kas. Di pengeluaran kas ini, proses pengeluaran kas ini perlu memperhatikan atau mengidentifikasi apa? Liabilities due itu artinya apa? Jatuh tempo. Terus menyiapkan pembayaran, kemudian mengupdate catatan utang, dan yang terakhir adalah catat di buku atau di jurnal umum ya. Di jurnal umum. Ini adalah proses untuk pembayaran kas, pengeluaran kas. Oke, good. Clear. Nah, ini adalah masih jelas atau budet lagi nih? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. Oke. Ini adalah DFD ya. Ini adalah DFD-nya dari cash disbursement tadi atau sistem pengeluaran kas. Dimulai dari apa? Dimulai dari mana nih? Dimulai dari mana? Identifikasi yang pertama tadi kita ngomongin tentang identifikasi jatuh tempo. Jadi di sini mengidentifikasi jatuh tempo. Prosesnya. Dari mana identifikasi jatuh tempo ini? Kita membuka file utang. Di file utang itu ada jatuh temponya, tanggal jatuh tempo. Kalau sudah, kemudian menyiapkan pembayaran. Menyiapkan pembayaran ini, kemudian kita cek pembayarannya seperti apa. Pakai cara. Kalau sudah, maka kita perlu membayar, ini cek ya, artinya pembayaran ke supplier. Nah, di proses penyiapan ini akan berpengaruh ya, diteruskan ke proses update AP record. Pertanyaannya, kalau sudah bayar, itu utangnya naik atau utangnya turun? Utangnya naik atau utangnya turun? Aduh. Utangmu 1 juta, kamu bayar 500.000. Jadi utangmu sekarang jadi 500 turun, Pak. 500 turun. Jadi kita turun sini. Nah, proses ini akan ya berpengaruh terhadap file apa? Akun payable. Kalau ini masih tulisannya open, artinya masih ada tanggungan 500.000. Tapi kalau 1 juta ini bayar lunas, maka tulisnya adalah close account payable file. Ya, hati-hati ya. Seperti itu. Nah, dari update record ini, maka kalau namanya accounting, ya, ketika ada datanya seperti ini. Utang usaha pada kas 1 juta. 1 juta, maka ini akan dicatat ke sini. Harus diposting ke general ledger. Ya, ke jurnal umum. Paham ya? Jadi ini, kalau kita beli barang, maka persediaan pada apa nih? Persediaan bertambah, utang usaha bertambah. Nah, kalau kita bayar, kita lunasi, maka pencatatannya ada utang di sisi debit, kreditnya adalah seperti ini. Kalau pencatatan itu dibayar secara tunai, pembelian itu secara tunai,
maka penulisannya seperti ini. Persediaan ada. Nah, kalau sudah bayarnya tunai seperti ini, tidak perlu yang namanya ini. Tapi karena bayarnya itu kredit kayak gini, maka perlu paham ya. Jadi account payable itu ada karena pembelian. Lanjut ya. Nah, berikutnya adalah siklus ya expenditure physical. Physical accounting, information system, combined technology and human activity. Siklus ini adalah secara fisik ya. Expenditure itu pengeluaran secara fisik. Physical accounting, information system, combined technology and human activity. Kamu sudah bisa membayangkan bahwa itu adalah kombinasi dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan teknologi. Apa? As a general rule, small business tend to rely less on technology and more on manual procedure. Oke, bayangkan ini UMKM. UMKM dia lebih menggunakan pencatatan secara manual ketimbang menggunakan pencatatan secara otomatis atau berbasis teknologi. Whereas larger companies tend to employ advanced technology. Perusahaan besar dia lebih menitik beratkan pada penggunaan teknologi dalam segi pencatatannya maupun sampai keluar. Artinya apa? Artinya bahwa semuanya itu dari hulu ke hilir, ya, dari hulu ke hilir, pembelian itu menggunakan teknologi, belinya lewat online, datangnya juga pengirimannya bisa di tracking online, pembayarannya juga cash. Oke, ini ya. Nah, kalau yang manual pembeliannya harus tempatnya, bayar harus pakai cash, ya. Itu yang membedakan. Ini sudah teknologi mulai. Oke, kita ke sini ya. Saya akan ambil poin-poinnya. Biar ngilangin bias. Basic teknologi purchase system. Di sistem dasar ya pembayaran atau pembelian. Jadi di sini kalau kalian lihat ya, Anda lihat di sini ada departemen pembelian, ada inventory control atau pengendalian persediaan, ada departemen penerimaan, ada departemen utang. Oke, kita bahas ini kalau kita mau membuat yang namanya flow chart. Ini adalah flow chart. Bukan lagi DFD ya, di flow. Nah, kita lihat di sini. Ketika ada requisition purchase ya, request purchase atau request pembelian, itu kemudian disiapkan PO. Ya, kalau gambarnya kayak gini, kemarin apa, Nana? Artinya apa? Set, 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 set. Simbol ini apa? Simbol apakah ini? Ayo, mana yang metu neng UTS rabudeng loh. Set, 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 set. Simbol apakah ini? Apa di? Simbol apa ini di?
proyek karena ya bikin katangan ya tadi kayak TKI kira-kira nggak acara kayak piro Manual input. manual input. Oke. Nah, manual input ya. Manual input, yakin manual input. Manual input kan yang gini ya. Ya, udah ya. Kalian cari lagi, Bang, saya jelasin. Ya, ini adalah menyiapkan dokumen purchase order. Kemudian di sini ada dua. Yang satu dokumennya itu ya dimasukkan ke dalam database, ya. Kemudian dokumennya penyiapannya itu menghasilkan apa? Dokumen-dokumen lain. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Kemudian di sini ada proses requisition. Ini dokumen yang sama, ini beda ya. Nah, dokumen yang pertama ini dibuat untuk vendor. Dokumen yang kedua ini A. A itu nanti kemana, Pak? A itu ternyata nanti ke sini loh. Ya. Z. Terus yang B. B kemana, Pak? B. B ke sini. Dokumen yang A itu dikirimkan ke departemen pribadi. Dokumen yang ketiga itu dikirimkan ke departemen utang. Ini gampangnya gini. Kalau kamu beli barang ya dengan organisasi, kamu menyiapkan beberapa dokumen yang salinannya harus dikirimkan ke departemen terkait. Apa gunanya untuk departemen penerimaan? Departemen penerimaan menggunakan data yang dibikin oleh departemen pembelian untuk mengecek penerimaan barang. Terus untuk departemen utang digunakan untuk apa? Departemen utang menerima salinan purchase order atau surat permintaan order digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Paham ya sampai sini ya? Terus untuk vendor gunanya untuk apa? Untuk kira-kira gunanya untuk apa vendor? Purchase order ini gunanya untuk apa? Ayo, Atika, Fadila, Marcel, Novia. Sore ya ini ya. Oh, gini aja ya, gampang ya. Dari kalau oke, itu sekarang open cam semua. Open cam saya kick satu persatu. Kan open. Saya kasih waktu 30 detik. Open cam langsung saya kick. Orang yang itu Bapak, yang Enggak. cek. Enggak usah, enggak. Jangan dijawab dulu. Mau open cam semuanya. Mau membersihkan kelas saya dari orang yang Oke, 5, 4, 3, 2, ya. Ada ya, remove dulu ya. Cepat kok, remove orang. Sore ya kan. Oke, PC kelas. Kamu juga nggak mau on cam? Indon. Oke. On PC nggak ngidupin. Sekarang tinggal 42. Ini kan dead.
Nah, kecuali satu ya. Kecuali satu enggak saya ini kan ya. Ada dosen di sini. Eh, iya, wanita enggak? Wanita is okay. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Bu. Maaf ya, Bu ya. Ini saya Iya, nggih. bersih Iya. kelas bentar. Oke. Iya, Enggak Pak. apa-apa, Bu. Oke. Enggak Saya usah izin ucap. mengikuti. Iya, iya enggak apa-apa, Bu. Bukan, Bu. Iya. Saya cuma mau remove ya dan enggak on-cam. Bentar, Bu. Ya, Pak. Tinggal 40. Sip. Enggak ada 12 yang out. Kita kembali lagi. Nah, oke. Nah, yuk kita lihat di sini. Oke. Kemudian, nah ini tadi udah ya, gunanya vendor buat apa sih? Dwi, buat apa sih surat buat vendor tuh? Vendor butuh purchase order buat apa ya? Apa jawaban terserah? Salah nggak Mas? Pencatatan, Bapak. Pencatatan apanya yang dicatat? Dokumen kayak pembeliannya. Enggak, maksudnya buat apa sih? Dia kok vendor butuh purchase order buat? Ya buat menerima pesanan lah, pengen barang apa kan gitu tuh. Vendor menyiapkan barang yang pesan oleh perusahaan. Ini kan isinya adalah list, ya isinya adalah list barang-barang. Butuh apa, ya. Terus kemudian yang ini buat apa ya ini ya? Ini masuk, oh ini di add. Terus ini lagi juga di ya. Oke. Nah, udah ya. Kemudian ketika kita ke apa namanya A akan membuatkan dokumen PO-nya, kemudian diarsip oleh siapa namanya, oleh departemen. Kemudian vendor, ini ya, ini ada vendor, dia ngirim apa slip, packing slip atau slip pengiriman slip barang. Nah, kemudian slip barang itu dilakukan kegiatan prepare apa nih, receiving report. Barangnya diterima sesuai enggak antara PO sama packing slip, harus cocok. Kalau enggak cocok ya nggak mau nerima. Pesennya 400 bisa, ya datang 350, ya nggak mau diterima, ya terima dulu aja Pak, itu ya harus diterima, harus sama. Misalkan 400 ini ya, 400 dengan spesifikasi A, B, C, D dan nah 400 ini ketika nanti dicek ya nanti yang ngecek siapa di inventory control sini ya, ngecek apa, ngecek dari barangnya apakah sudah sesuai dengan yang diminta. Kalau nanti sudah sesuai, kemudian baru dibayar di sini. Bayar, membuat supplier invoice. Kalau belum sesuai, ya nanti ada retur. Nah, kalau kalian lihat di sini, dari prepare receiving report ini, laporan ini dibuatkan ke database. Masuk ke database, bukan tapi masuk ke database receiving report. Kemudian dari kegiatan ini, membuatan receiving report ini, maka muncullah dokumen receiving report. Yang satu diberikan ke inventory control, yang satu diberikan C mana C masuk ke purchasing. Nah ini ya, set ini. Kemudian yang satu masuk ke store atau toko, ya. Kemudian yang satu ini apa? PO. Ya, purchasing order ini sama packing slip-nya di add. Ya, di sini di bagian ini account payable department ini membuat apa? Membuat account payable atau membuat catatan utang, diupdate. Wah, ada utang bertambah sekian juta, masuk ke database, ya, jurnal pembelian masuk ke database buku besar pembantu utang, kemudian dari sini juga dibuatkan jurnal voucher, dokumen jurnal voucher. Ya.
kemudian di nah di General Ledger Department ada yang namanya Departemen General Ledger atau Departemen Besar atau Departemen Besar ya, itu nanti masuk ke Departemen Accounting. Apa dia tugasnya? Nyatet aja, nyatet ya, nyatet jurnal ledger, masukkan ke besar, kemudian dibuatkan laporan, kemudian di ini adalah basicnya. Gak ribet ya, pasti nggak kayak jajan ciki kan. Ada step-step. Buat apa? Ketika nanti di tracing, misalkan di sini ya, ketika ada inventory control, ya, ada apa namanya purchase, nah acquisition, kita tahu bahwa ketika pembelian ini diterima oleh Departemen Penerimaan itu barangnya sudah sesuai, ya, barangnya sudah sesuai. Kalau barangnya belum sesuai, dia akan lapor. Kemudian dari receiving ini akan bilang ke vendor, barangmu cacat ini 2, harus diapain? Kembalikan, kurangi utang. Yang ketiga, clear my draw. Basic purchase system. Ini dia di penjelasannya, kita baca di sini. Yang kita jelasin ya, basic cash disbursement. Nah, ini adalah basic cash disbursement ini adalah basic pembayaran kas. Kita lihat di sini hanya ada 3. Pertama adalah account payable, pembayaran cash disbursement, sama general ledger. Nah, yang penting kalian ketahui adalah ketika dokumen itu ingin membayar, kemudian kita harus ngapain sih untuk membayar itu dan siapa saja yang berperan. Ya, siapa saja yang berperan. Ya, di sini ada account payable, cash disbursement, sama general ledger. Di sini itu nanti ada yang mengeluarkan uang. Ya, ini bisa masuk dalam bagian accounting, di sini juga masuk dalam bagian pembahasannya. Ya, yang paling penting adalah di sini. Oke, ini yang paling penting ya. Paling penting. Kawan bahas. Clear. Nah, otorisasi pengendalian. Pengendalian itu ada otorisasi pengadministrasian, itu hal yang paling riskan. Purchase of inventory should be authorized by inventory control department, not by purchasing agent. Nah, ini ada pertanyaan ya, penting buat kalian. Kalau kalian ditanya siapa sih yang punya wewenang untuk melakukan kontrol atau pengendalian, maka jawabannya adalah inventory, bukan bagian pembeli. Bagian pembelian tugasnya hanya melakukan kontak dengan account payable, authorize the payment of bills, utang dagang, ya, otorisasi utang dagang itu the payment of bills, not the cash disbursement clerk who writes the check. Ya, dia hanya mengeluarkan uang. Yang tanda tangan pengesahan itu harus orang yang berbeda. Orang yang pegang cek sama orang yang tanda tangan plus orang yang mengeluarkan, idealnya itu berbeda. Segregation.
ya, pemisahan. Pemisahan apa? Wewenang. So, segregation of inventory from the warehouse. Pemisahan pengendalian persediaan dari gudang. Segregation of the general ledger on payable from cash disbursement. Pemisahan pencatatan di jurnal umum ya dan utang dari pembayaran cash. Supervisi. Within the expenditure cycle, supervision is of highest importance in the receiving department, where the inventory and locked in by receiving curve need to minimize. Jadi, supervisi ini penting ketika penerimaan. Hal ini penting karena untuk meminimalisir kesalahan terhadap inspeksi aset dan kemudian pencurian pencatatan keuangan. Penting kalian tahu. Accounting mencatat rest of the reliability, keterandalan. Reliability dapat diandalkan. Dan security of store digitalization. Accountant should be harus skeptical, harus pesimis. Skeptis, harus julid. Nah, itu bahasa yang mudah kalian terima. Harus julid tentang keakuratan dari dokumen cetak. Backup. The system needs to ensure that backups of all files are continuously kept. Sistem harus memastikan bahwa semua file itu di backup secara account. Most automated systems still have a lot of paper documents. This is for audit trail purposes, but is often in dokumen ini. Dokumen ini untuk yang ketika ada audit, tapi nggak efisien. Bagaimana biar efisien? Masukkan ke dalam. Yang kedua, as the system becomes increasing paper, maintaining an audit file become more difficult. Nah, ketika persediaan itu semuanya masuk ke dalam, ya pasti ada biaya maintenance. Kita tinggal pilih mau yang paper atau yang basic. Harus mengukur cost and benefit. Access to content, access to inventory, yes, content, independent verification. Payable department verifies much of the work done with the expenditure. PR tadi apa? Purchase receipt, purchase order, receiving report, and supplier invoices must be checked and verified by on payable. Artinya apa? Semua dokumen ini harus dicek dan diverifikasi oleh departemen. Lah buat apa? Oh memang ngetok duit, mau ngeluarin uang, ya harus dokumennya harus tuh General Ledger Department. Dia memverifikasi apa sih departemen General Ledger? Dia memverifikasi total utang yang dicatat harus sama dengan total persediaan yang diterima. Total utang yang tercatat harus sama dengan total persediaan yang tuku 10 juta, ya kudu entuk barang 11. The total reduction in account payable equal the total disbursement of
total pengurangan di akun utang usaha harus sama dengan total pengeluaran cash. Ketika bayar utang, yaitu harus sama dengan catatan yang ada di pengeluaran kasnya. Utangmu berkurang 500, berarti catatanmu uang yang keluar kasnya juga harus. IT application control. Input control, pengendalian inputnya apa? Adalah memastikan bahwa data itu tidak ada yang salah atau invalid. Prosesnya apa? Ada error message, ada password, ada file. Jadi kalau nanti di IT application itu berhubungan dengan ini, ada password, ada enkripsi, kemudian ada backupan file. File tidak bisa hanya ada di satu tempat, harus di beberapa tempat. Outputnya apa? Outputnya adalah primarily journal voucher consumption. Jadi ada ikhtisar atau ringkasan, secure mailbox atau physical. Advanced technology expenditure cycle. Ini adalah yang lebih advance-nya, integrated process system. Kalau kalian lihat, ini saya jelaskan secara singkat biar kalian memahami. Kalau kalian lihat dari bedanya yang basic tadi dengan integrated process ini adalah penggunaan database. File-filenya itu langsung masuk data. Kalau kalian lihat yang tadi kita rumit dan ribet karena dia masih menggunakan yang namanya paper. Ini membuat integrated. Ada processing, computer operation, receiving department. Kita lihat di sini. Ketika ada kegiatan membuat purchase order, kemudian dibikin purchase order listing itu masuk ke dalam computer operation. Ini kegiatannya adalah process system. Dari process system ini dibuat masuk langsung ke database. Jadi ketika nanti data itu akan diambil atau dipanggil, itu sudah aneh tadi. Ketika menggunakan maintenance cost-nya integrated processing. Integrated cash disbursement. 2 items are automatically paid. Nah, ini integrated cash disbursement yang ini bedanya yang tadi adalah ketika yang tadi itu butuh dokumen otorisasi, cek dan sebagainya, butuh waktu. Tapi ketika sudah masuk ke dalam sistem, maka ketika tanggal jatuh tempo itu terjadi secara otomatis sistem akan membayarnya auto debit. Mungkin kalian pernah dengar. Jadi kalian tidak mau tapi udah auto debit dari rekening kalian. Nah, ini adalah istilah untuk auto debit. 2 items are automatically paid. Sharing. Itu ya untuk lanjutnya. Masih jam, kita akan selesai 5 lebih. Sekarang kita ke sini. Stop, share, screen. Yang kedua, kita akan membahas tentang yang namanya expenditure cycle atau siklus pengeluaran yang terkait dengan penggajian. Ya. Nah, sekarang kita lihat tentang penggajian. Saya sudah menjelaskan penggajian belum ya? Belum ya? Sudah belum?
Dwi? Belum, Bapak. Oke, baik. Kita mulai. Perhatikan baik-baik. Perhatikan. Penggajian itu ya dimulai dari bermacam-macam departemen. Nah, departemennya banyak ya. Misal seperti ini. Dari departemen produksi itu ada job ticket kerja. Ya, kalau kalian lihat menulis absensi dan sebagainya. Dan juga ada kartu waktu. Jadi ketika dia absen, kemudian berapa lama dia bekerja. Ya. Di sini adalah mengupdate work in process account. Jadi ada jam, ada rate berapa rupiah per jamnya, dan juga ada job number. Kemudian job number itu tingkatan pekerjaan. Kemudian ada juga proses penyiapan penggajian, prepare pay. Dari sini, ini ada departemen, kalau di sini namanya HRD ya, Departemen Human Resource atau Personnel Department, ini terkait dengan personal action. Bagaimana orang ya, di sini ada hour juga, ada penyiapan hour, jam, rate, dan juga withholding. Withholding itu apa ya? Cicilan, tagihan, utang, ya. Ada istilahnya kalau mau gajian belum gajian tapi udah mau utang ya. Istilahnya apa? Kalau di sini, nah, mungkin kalian kenal dengan istilah kasbon, ya. Paham ya kalau kasbon? Tak paham ya? Nah, jadi dia udah utang dulu, nanti dibayar potong ya. Ini adalah withholding. Di sini adalah otomatis proses ini akan mengupdate arsip work in process. Di sini akan mengupdate arsip pekerja, catatan penggajian. Iya, iya nggak kerasa. Iya. Iya, reso diremet. Tunggu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya, sistem informasi. Iya, iya. Ya, lanjut. Nah, dari proses penyiapan gaji ini masuk ke proses untuk apa? Distribusi paycheck atau distribusi cek bayar. Ya, nah ini masuk ke entitas yaitu bayar gaji. Loh, apa hubungannya dengan bank? Bank ini yang memberi perantara antara perusahaan dengan pekerja. Ya, penting guys. Penting. Oke, masuk dua. Mas Aris mulai tergerak. Ranjau. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, kalau kita mau membayar bagian, oke. Jadi ini adalah time card ya, kartu waktu. Kartu waktu siapa? Pekerja. Pekerja itu punya waktu ya dalam mengerjakan. Jadi waktunya biasanya 8 jam atau 5 jam sebagainya. Ada kartu waktunya dan catatan waktu dia kerja. Jadi ketika dia pertama kali masukkan, dia masuk jam 7, ketika dia pulang jam 4, itu ya, jadi jam 7 sampai jam 4 berapa jam. Kemudian yang ini ada job ticket. Job ticket itu adalah pekerjaan yang diselesaikan. Bedanya dengan kartu waktu itu jam dia masuk, baik jam
student job ticket adalah yang dia kerjakan. Paham ya? Nah, dua hal ini yang akan dijadikan sebagai dasar untuk bayar gaji. Ya. Nah, di cost ini ada production cost accounting, akuntansi biayanya, ya, itu hubungannya dengan dokumen job ticket tadi, kemudian dipost ke work-in process, kemudian dimasukkan ke database buku besar pembantu buku besar penggajian, ya, atau BIP subledger. Dari cost accounting ini maka beralih ke sini ya. Ada labor dokumen, labor list dokumen, list summary dan pegawai. Kemudian ini dibuat di general ledger ini dibuat post payroll clearing account and verify equality of debits and. Jadi kalau bayar pegawai, kitanya kalau kita nyatet pegawai uang kas keluar, ini sudah beban gaji gaji ini kalau dibayar guys. Tapi kalau ini masih terutang, maka di sini nulisnya adalah beban gaji utang. Jadi ini adalah basic. Jadi ketika di sistem penggajian di departemen penggajian ini menerima kartu waktu, maka ini akan dibuatkan merekonsiliasi apa aja yang direkonsiliasi, ya. Yang direkonsiliasi adalah paycheck and post to employee record. Artinya bahwa payroll ini dia yang akan mencatat berapa besaran yang akan diterima oleh pegawai. Paham ya? Bukan yang bayar, karena yang bayar nanti ada di sini. Sementara account payable ini hubungannya sama tadi withholding. Withholding itu bisa apa ya? Pajak juga bisa ya. Withholding itu pajak ya, juga pajak. Tapi juga terkait dengan potongan. Nah, lebih tepatnya sih potongan ya, bukan hanya kasbon, tetapi juga potongan-potongan lainnya. Itu ya. Nah, ini adalah basic. Payroll physical control, transaction authorities. The personal action form helps prevent terminate employee from receive check, regret from being improperly changed or current employee. Bisa lah, bisa nanti. Iya. Tak kira demo dulu malah tak tinggal ngajar terus sampai Yamin. Orang materi ya. Ajarmu. Oh iya, siap. Oke. Apa yang harus dipisahkan terkait dengan pengendalian? Ya, kalau tadi ada segregation of duties-nya persediaan, ini juga ada segregation atau pemisahan tugas, yaitu adalah timekeeping dan personal function should be separated. Jadi timekeeping, kartu waktunya, dan juga fungsi personal itu harus nggak bisa disamain. Kamu masuk itu masuknya apa? Absensi itu masuknya apa? Partisipasi. Tapi kalau kamu mengerjakan kuis, nilai kuis nggak masuk nilai partisipasi. Nilai partisipasi pun dibagi lagi. Ada kalian banyak tanya, kemudian ada pendapat dan sebagainya.
Kemudian ada supervisi. Need to monitor employee to ensure they are not clocked in for another work. Ini apa? Kalau sing supervisi ini digunakan untuk kalau sing titip absen. Ya. Nah, bagaimana dengan accounting record? Auditor, ya, audit itu mengetrace-nya, mencari data. Itu adalah time card, waktu, job ticket atau kartu pekerjaan, kemudian voucher pengeluaran, kemudian ringkasan pendistribusian pegawai, kemudian register payroll-nya atau penggajiannya, kemudian akun buku besarnya, buku besar pembantunya, kemudian akun saudara umum atau terus kita ngomongin payroll IT. Ya, ini penting statistik ya. Audit control will minimize risk of corrupt WIP, work in process, employee record, and payroll register. Apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir korupsi waktu? Ya, karena ini penting sekali. Jadi IT control ini penting. Ada yang dulu masih zaman tanda tangan, itu bisa diabsen ke teman. Tapi kalau udah ceklok pakai tangan, pakai fingerprint, itu harus jempol masih. Itu pun juga masih bisa diakali. Ya. Nah, tetapi hal ini secara IT ini bisa meminimalisir. Ya. Check for missing data, numeric alphabetic data, and valid data value. Mengurangi resiko undetected data entry. Data yang dimasukkan itu tidak terdeteksi. By clerk in the cost accounting, personnel payroll, account payable, and cash disbursement department. Cek digit control. Meyakinkan ya pengendalian over assessing the wrong employee records by payroll and personnel. Jadi gini, IT ini akan berfungsi untuk memastikan bahwa orang yang bekerja jamnya, pekerjaannya dibayar sesuai apa yang dia terima karena bekerja. Bahasanya dia, kamu bekerja sesuai waktu, dapat gaji ya sesuai dengan pekerjaan. Titik. Tidak lebih titik. Ya kalau ada lembur ada lebihnya, kalau nggak ada lembur ya nggak dikasih uang lembur. Dan semuanya bisa dilihat dari apa? Dari record yang secara sistem itu dicatat. Error message. Di any mismatch when posting time card or personnel action data to employee record should produce an error message to the computer operator. Di error message ini ketika kita masukin pekerjaan tetapi ada masalah, maka perlu juga adanya error message. Yang kedua ada password. Password ini digunakan untuk melakukan otorisasi. Ya, nggak semua orang boleh buka komputernya Departemen Penggajian. Di Departemen Penggajian yang boleh mengontrol itu adalah satu pihak. Maka perlu adanya enkripsi ataupun password. Dan juga yang terakhir ada file backup. Oke. Nah, ini advanced teknologi ya. Payroll can be re-engineered as a part of human resource management. IT can process a wide range, luas lagi, of personal-related data, including keuntungan employee, planning labor resource, employee skill and training, pay raise, deduction, paycheck, and evaluation. Jadi di dalam IT yang berhubungan dengan payroll ini, ya, IT dapat mengembangkan lebih luas lagi, tidak hanya sekedar penggajian, tetapi juga termasuk bagaimana keuntungan di pegawai ini, dan juga bisa untuk digunakan memplanning ya, meningkatkan kemampuan SDM ya, kemudian juga untuk memberikan secara real, ini loh gajimu sekian, dikurangi sekian, kurangi pajak sekian, keluarnya sekian. Jadi transparansi dan akuntabilitas dengan IT. Nah, ini adalah integrated and human resource management. Jadi integrasi antara human resource HRD
dengan payroll. Ya. Ini ada human resource, ada cost accounting, ada employee, ada data. Kalau kalian lihat, kegiatan banyak ada di sini, itu terkait dengan data process. Jadi semuanya berbasis IT. Di sini, di human resource, itu adalah ketika mengisi data pegawai saja. Ketika data pegawai, ini ada gini ya. Nah, ini artinya adalah masuk ke human resource management, database, artinya apa? Integrasi di dalam penggajian dan juga human resource management ini semuanya berbasis. Ketika sekali data itu diinput, maka ya, ketika nanti dipanggil kembali itu dengan mudah untuk ditelusuri. Di masa depan, peran kuncinya itu apa aja sih key operating feature-nya? Personil can make change to the employee file in real time. Cost accounting, enter job cost data either daily or in real time. Yang ketiga adalah timekeeping, enter the attendance file daily. Jadi ada 3 peran kunci dalam operasi penggajian. Pertama adalah personil itu sendiri. Yang kedua adalah bagian pembiayaan. Yang ketiga adalah pemegang waktu atau timekeeping. Yang keempat adalah sampai sini dulu. Oke. Fixed asset saya nggak akan masuk ke fixed asset, saya sampai ke bagian penggajian. Nanti yang terakhir kita akan ngomongin tentang konversi. Ya, di materi akan itu adalah materi kita pada sore hari ini. Jadi, anak-anak, yang paling penting dalam siklus penggajian atau siklus pengeluaran kas itu adalah kontrol sistem. Ya, kontrol sistem ini penting untuk kita mereduksi kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi di masa depan. Ya, nanti materinya akan saya kasih, kalian pelajari lagi. Mungkin saya juga punya yang bahasa Indonesia, tapi kayaknya nggak lengkap seperti ini. Saya akan kasih nanti, dan juga Luter akan kasih filenya. Ada tugas, kalian mengerjakannya, dan akan kita bahas. Kapan ya kita bisa ketemu? Selasa besok? Atau Rabu ngajar? Kamis gimana? Dwi? Atau yang mewakili Aldi kelompok kelas B karena PJ-nya saya pick tadi? Ya Pak, boleh Pak. Kamis ya. Oke, nanti dicarikan ya dia jadwalnya ya. Koordinasi sama teman-teman hari Kamis ini. Jadi tugasnya ada 2. Yang pertama adalah tugas individu yang saya kasihkan habis ini. Yang kedua adalah membuat materi dalam presentasi. Materinya adalah ini tadi. 2 hal ini tadi untuk kelompok yang belum presentasi. Ya, untuk kelompok. Nah, masukannya kemana Pak? Masukkan ke YouTube. Saya akan menilai. Ya, ini bukan dua materi ya. Ini sebenarnya satu materi tapi dipecah. Satu adalah pengeluaran kas karena pembelian, yang satu adalah pengeluaran kas karena penggajian. Nah, ini jadiin satu. Sekalian presentasi. Masukin ke YouTube, kasih linknya lewat PC masing-masing, kemudian kirim ke saya. Itu ya. Ada pertanyaan untuk tugas? Minggu depannya kita UTS. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri, kita cukupkan. Terima kasih Bu Anita.
sudah mau bergabung di sini. Terima Mohon kasih. maaf ya kalau Terima ada kasih, Pak. ini ya, ada drama sedikit tadi nggih. Karena kalau kurang gini pada ngantuk gitu ya. Jadi Nggih, ya Bapak. memang gitu. Saya yang terima kasih Pak, itu yang luar biasa. Ya, terima kasih Bu Anita, terima kasih semuanya. Kita Oke. akhiri, kita ketemu lagi mungkin hari Kamis. Mungkin Dwi sama Aldi bisa menghubungi saya untuk Kamisnya satu waktu. Untuk terakhir untuk siklus konversi untuk pertemuan ke-7. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Anita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini recordnya gimana, Di? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya masuk ke saya deh. Oke, sip. Terima kasih. Nanti kamu share ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Saya izin Terima kasih, Pak.